Sahabat YKB, jumpa kembali dalam program Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Santiani Manurung sebagai pemandu acara. Ini adalah program yang membicarakan isu-isu yang sedang hangat di tengah masyarakat, dan kita juga bisa berbicara tentang ajaran gereja atau perkembangan dalam ilmu teologi dan bagaimana kita melakukan panggilan kita di tengah gereja dan masyarakat, dan bagaimana kita bisa merespon situasi-situasi yang sedang hangat di tengah masyarakat dengan tepat. Pada episode kali ini kita akan berbicara tentang kapitalisme dan jualan agama. Kapitalisme dan jualan agama. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio, Pendeta Dr. Hariman Patianakota. Salam jumpa Pendeta Hariman di studio kami. Terima kasih. Salam jumpa Pendeta Santi. Yang terus-menerus mau datang memberikan pencerahan, mengedukasi kita semua. Pendeta Dr. Hariman Patianakota ini adalah pendeta Gereja Kristen Pasundan dengan tugas khusus di Universitas Kristen Maranatha Bandung, dan juga sebagai Ketua 1 Sinode Gereja Kristen Pasundan. Dan ada beberapa tugas yang dipercayakan kepadanya. Kita doakan dengan hikmat dan kekuatan Tuhan bisa melakukannya dengan gembira. Amin, amin. Harus itu dengan gembira. Ya, Pendeta Hariman, kita sedang berbicara tentang kapitalisme dan jualan agama. Apa sih menariknya? Atau apa yang dihasilkan, atau produk apa yang dihasilkan agama sehingga ini menarik begitu ya di hadapan kapitalisme. Kita tahu bersama bahwa kapitalisme itu paham ekonomi yang sangat menekankan liberalisasi pasar. Liberalisasi pasar. Agama kapitalisme itu sejatinya adalah uang. Spiritnya itu keuntungan. Spiritnya adalah keuntungan sebanyak-banyaknya. Dewanya adalah mamon. Okay. Jadi demi keuntungan, kapitalisme bisa menjual apa saja. Bisa menjual apa saja. Ya, termasuk menjual agama, menjual Tuhan. Ya. Dan kenapa agama bisa dilirik menjadi komoditi ya dalam politik yang dimainkan oleh kapitalisme? Karena agama tidak bisa dipungkiri memiliki penganut yang sangat besar ya, apalagi di negara yang konon adalah negara agamis seperti Indonesia. Dan ini akan menjadi jualan yang menarik ya demi kekuasaan dan keuntungan tentu saja. Demi kekuasaan dan keuntungan. Tadi Pak Pendeta mengatakan bahwa apalagi di Indonesia ya, Indonesia bukan negara agama pastinya, tetapi rasanya Indonesia termasuk salah satu negara yang cukup subur. Betul. Ya, karena memang semua beragama, paling tidak mengaku beragama. Di KTP-nya juga wajib begitu ya, cantumkan agama. Dan rasanya walaupun sebagian kita berpikir bahwa seprivat-privatnya agama begitu ya, rasanya sulit untuk memisahkan dengan tegas mana urusan privat dalam hal ini agama dengan implikasinya dalam kehidupan sosial kita begitu. Apakah soal ini juga yang memang dilirik begitu ya oleh kapitalisme, apalagi dalam kaitannya dengan salah satu pentas demokrasi kita di tahun 2024, sehingga persoalan identitas salah satunya soal agama ini nampaknya mengemuka dan suhunya memanas begitu. Indonesia masih menjadi surganya agama-agama ya. Hampir semua agama besar ada di Indonesia. Dan kalau kita melihat, walaupun Indonesia itu bukan negara agama, tetapi ruang bagi peranan agama di konteks publik dibuka sangat luas ya. Dan hal ini sebenarnya sesuatu yang baik-baik saja ya, ketika agama itu
diberikan ruang dalam arena publik ya untuk berkiprah, karena sebenarnya ketika kita membedakan secara tegas yang privat dan yang publik, hemat saya ini sesuatu yang tidak bisa kita lakukan ya begitu saja ya, karena bagaimanapun juga agama memang terkait dengan keyakinan pribadi kita kepada Tuhan, tapi agama itu juga punya panggilan publik, sehingga tentu kita tidak bisa mengerangkeng agama itu seperti tren di Barat, di Amerika secara khusus ya, yang di Perancis begitu yang keras ya, menempatkan agama hanya dalam domain privat. Nah, hanya saja saya kira dengan melubernya peranan agama di ruang publik dan tanpa dibarengi dengan satu pemahaman yang inklusif, yang terbuka, maka ini rentan untuk dimanipulasi. Dan tampaknya ini yang masih terus terjadi ya, termasuk di Indonesia. Ketika kita masuk dalam situasi pemilu, maka praktik politisasi agama, nah ini terjadi. Nah, agama dilihat sebagai komoditi ya politik. Agama dijadikan sebagai barang ya untuk dijual dalam rangka orang mendulang suara ya. Dan tampaknya itu yang terus-menerus terjadi di bangsa kita, dan tidak terkecuali partai-partai politik tertentu yang kita tahu ini dimiliki oleh pengusaha ya, juga memainkan ya logika itu ya, instrumentalisasi agama demi kekuasaan, demi keuntungan. Ya, partai yang memang didukung begitu ya oleh katakanlah pengusaha atau pemilik modal tertentu, dan melihat bahwa salah satunya soal identitas agama ini bisa menjadi komoditi yang dapat mendulang begitu ya, mendulang suara. Namun bukankah ini juga berangkat dari situasi masyarakat kita memang ya, yang memang situasinya memang seperti itu begitu. Dan mungkin juga karena situasi masyarakat kita memang yang seperti itu, sehingga ya mau tidak mau partai-partai politik ini lakukan begitu ya. Kalaupun di sini tidak oke isu agama, tapi mungkin saja bisa di tempat yang lain. Bagaimana Pendeta Harima melihat? Memang masyarakat kita adalah masyarakat yang masih kukuh ya dengan keyakinan agamanya, dan saya kira yakin dengan agamanya itu baik-baik saja ya. Tetapi kalau kita kemudian berpikir bahwa hanya agama kita yang paling benar, hanya agama kita yang bisa memberikan solusi ya di tengah-tengah semrautnya kehidupan sosial, dan karena itu kita mesti menempuh ya jalan agama dalam mengelola kehidupan sosial politik. Nah, saya kira disitulah bahayanya ya, disitulah bahayanya. Dan memang kita tidak bisa menutup mata untuk dengan gamblang mengatakan bahwa tampaknya memang cara beragama kita di Indonesia ini masih bercorak fundamentalis ya, dan fundamentalisme itu hemat saya sangat mudah untuk dijadikan sebagai komoditi politik, dan itu misalnya dengan gamblang terjadi dalam pilkada DKI Jakarta ya beberapa waktu yang lalu ya, itu
agama betul-betul dijadikan sebagai instrumen politik dengan memanfaatkan corak keberagamaan yang memang masih kental dengan fundamentalisme, radikalisme. Ya. Saya kira itu. Jadi memang kondisi sosio masyarakat inilah yang kemudian dilihat sebagai komoditi yang bisa dieksploitasi. Yang dimanfaatkan lalu kemudian bisa dieksploitasi ya. Persis. Untuk mendulang suara begitu. Pertanyaannya, apakah ada partai politik yang bisa lolos dari permainan seperti itu, Pak Hariman? Nah, ini memang hal yang tampaknya masih dipakai oleh partai-partai politik di Indonesia. Menghindar dari sana, saya lihat kayaknya belum ya. Ada satu buku yang menarik ya, ditulis oleh salah seorang akademisi dari IAIN Syarif Hidayatullah ya, soal agama dan regulasi ya. Dan dalam penelitian itu dia memperlihatkan bahwa ternyata di Indonesia partai-partai politik, terkhusus partai-partai politik besar, bahkan yang konon nasionalis, mereka juga memanfaatkan sentimen keagamaan ini ya. Jadi mereka memakai sentimen keagamaan ini untuk kemudian dijadikan sebagai kapital ya untuk mendapatkan suara. Jadi hal ini rupanya dilakukan oleh hampir semua partai, katakanlah begitu ya, hampir semua partai di Indonesia, baik partai yang terang-terang mengusung ideologi keagamaan maupun partai yang konon katanya adalah partai nasionalis. Tapi saya kira dalam konteks politik praktis, agama, nasionalisme bisa menjadi komoditi, ya, bisa menjadi komoditi. Baik itu agama maupun nasionalisme bisa juga bisa ya menjadi komoditi di hadapan kapitalisme begitu ya. Ini makin menarik percakapan kita, Pak Hariman. Kita akan lanjut di segmen yang kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Jumpa dalam acara pembangunan jemaat kerjasama antara YKB GKI dan LPP. Pembangunan jemaat setiap Senin pada minggu kedua dan keempat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Mengapa pembangunan dapat Anda nikmati di channel YKB GKI TV. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel lagu rohani YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Senang masih bersama dengan kami dalam program Gema Kasih Indonesia.
Saat ini kita memasuki segmen yang kedua dalam episode Kapitalisme dan Jualan Agama bersama dengan narasumber kita Pendeta Dr. Hariman Patiana Kota. Dan sahabat, jika ingin menyampaikan respon ataupun pertanyaan, dapat menyampaikannya di kolom chat yang sudah kami sediakan. Kita lanjut di segmen yang kedua ini, Pak Hariman. Saya mau minta Pak Hariman boleh melanjutkan begitu. Yang menarik ini tadi hasil penelitian dari Ismaturopi dari UIN Jakarta tentang apa tadi, regulasi dan religion and regulation, ya. Religion agama dan regulasi, ya, agama dan regulasi di dalam Indonesia. Di Indonesia. Ada yang menarik tadi bahwa ternyata memang hampir semua rasanya ya sulit untuk kita bisa mengatakan ada nggak yang lolos begitu dari katakanlah memajukan ataupun melihat identitas agama ini sebagai komoditi yang memang menguntungkan, dapat mendulang suara. Boleh lanjutkan kembali Pak Hariman? Iya, jadi Ismaturopi beliau melakukan penelitian dalam konteks Indonesia terkait dengan pembuatan regulasi, ya, regulasi yang memang akhirnya mengikat ya kita sebagai masyarakat, bangsa dan negara, dan ternyata regulasi itu merupakan produk politik juga, ya. Nah, sebagai sebuah produk politik, maka dalam proses pembuatan regulasi, di sini yang menarik adalah partai-partai politik, termasuk partai politik yang besar, yang orientasinya itu katanya dia diilhami oleh ideologi nasionalis. Mereka tidak segan juga ya untuk melakukan kompromi-kompromi politik, ya, termasuk dengan kelompok-kelompok agama yang bisa kita katakan sangat konservatif, dan kompromi-kompromi politik itu juga termasuk ya tentu saja dilakukan juga tidak hanya dengan pemilik modal, tapi juga dilakukan dengan kelompok-kelompok agama yang konservatif itu, dan akhirnya melahirkan produk-produk hukum, regulasi yang kental sekali dipengaruhi oleh satu agama tertentu. Perda-perda semacam misalnya ya perda-perda syariah itu sangat kuat sekali ya di beberapa daerah ya, dan saya kira ini kemudian menempatkan proses politik dan hukum kita pada yang namanya favoritisme ya keagamaan. Jadi ada satu agama tertentu yang favorit, kebetulan ini mayoritas, dan supaya proses politiknya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar ke depan, maka mereka melakukan kompromi-kompromi semacam ini. Tapi kan ini punya konsekuensi yang luar biasa ya. Diskriminasi misalnya terhadap kelompok-kelompok yang rentan minoritas, kelompok-kelompok yang rentan. Dan saya kira ini juga yang kedua yang lebih penting adalah mencederai komitmen kebangsaan kita ya. Komitmen kita sebagai negara yang pada dasarnya adalah negara yang majemuk ya. Ini pengingkaran terhadap realitas keindonesiaan yang Bhinneka Tunggal Ika itu. Tapi ya inilah realitas politik kita di Indonesia ya. Dan lagi-lagi ini membuktikan bahwa ya agama masih menjadi komoditas politik. Agama masih menjadi komoditas begitu ya, politik. Sehubungan dengan itu juga rasanya apakah jadi sangat bukan sangat ya, tapi jadi katakanlah semacam
maklum walaupun ini bukan situasi ideal begitu ya. Ketika katakanlah ada salah seorang begitu yang kadang-kadang sebagai bakal calon atau calon presiden yang diklaim begitu oleh sebagian sebagai tokoh toleransi begitu ya. Lalu kemudian ada sebagian yang merasa tercederai karena dilihat dari track record bagian mananya begitu ya. Lalu kemudian maju begitu ke kelompok-kelompok katakanlah agama yang bukan mayoritas begitu ya. Ini kan semacam sentimen yang lain lagi tuh yang dimajukan, bukan lagi agama dalam pengertian mayoritas, tetapi atas nama toleransi, atas nama kemajemukan begitu. Bagaimana, Pak Ari? Iya, jadi realitas politik kita itu memang licin sekali ya. Jadi orang yang sama di suatu waktu dia bisa bicara dengan logika yang sangat tegas, mempertentangkan yang mayoritas dan yang minoritas, dan dengan tegas dia bisa menyatakan posisinya di kelompok yang mayoritas ya. Tapi di kali lain dia bisa bicara bahwa dia adalah sosok yang pluralis, sosok yang inklusif, yang toleran. Nah, ini kan contoh dari yang namanya bunglon politik. Nah, bunglon politik itu dia sebenarnya tidak sungguh-sungguh melihat agama itu sebagai sesuatu yang sakral seperti dalam pikiran banyak orang ya, tapi ya sama seperti seorang kapitalis, bunglon politik ini melihat agama itu sebagai komoditi, sehingga di satu waktu dia bisa bicara dengan keras, menjadi orang yang memang terlihat intoleran, tapi di kali lain dia bisa tampil seolah-olah dia adalah sosok yang toleran ya. Dan saya kira itu yang baru-baru ini terjadi ya. Baru-baru ini terjadi, ada lelucon politik lah ya kalau saya ya. Ini parodi politik yang tidak lucu sebenarnya ya, ketika seorang yang dulunya memakai agama sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan sebagai gubernur, dan akibat politik itu masyarakat kan jadi terbelah ya. Masyarakat tersegmentasi, dan kini yang bersangkutan diusung sebagai bakal calon ya, masih bakal calon, belum calon karena partai yang mengusungnya itu tidak lolos electoral threshold itu ya untuk mencalonkan sendiri ya. Jadi ini masih bakal calon. Nah, dia diusung sebagai bakal calon presiden. Nah, ketika diusung sebagai bakal calon presiden, lalu kemudian dia diproklamirkan sebagai sosok yang toleran ya, diangkat sebagai bapak toleransi. Nah, ini memang lagi-lagi parodi politik yang sangat tidak lucu, dan ini mereka menyangkali rekam jejak sejarah yang sebenarnya masih belum lama ya, baru beberapa tahun yang lalu ya, kurang lebih 5 tahun yang lalu. Kalau bisa disimpulkan begitu, jadi problem ini agama atau kapitalisme? Dua-duanya itu bisa berkomplot ya, dan saya kira kapitalisme seperti yang tadi saya katakan memang agamanya itu uang ya, dia berorientasi untuk
keuntungan, dan dia nggak peduli sebenarnya ya. Kapitalisme itu nggak peduli pemimpinnya itu mau seorang agamis yang amis ya, seorang konservatif atau seorang yang ateis, dia nggak peduli sebenarnya ya. Kapitalisme ini dia tidak peduli dengan itu. Nah, mau kucingnya hitam atau kucing putih, yang penting bisa nangkap tikus ya. Dia nggak peduli dengan itu. Nah, karena itu kapitalisme bisa memanfaatkan apa saja ya. Nah, agama pada sisi yang lain menurut hemat saya juga punya masalah ya, punya masalah. Kenapa dia bisa dijadikan sebagai komoditi politik? Karena ternyata corak keagamaan kita itu masih serba hitam putih ya. Corak beragama kita itu masih pakai logika yang biner ya, terang dan gelap. Hanya kami anak-anak terang, kalian anak-anak gelap. Kamilah anak-anak Tuhan, kalian kafir dan seterusnya. Nah, ini kan masalah ya. Ini kan masalah. Dan kalau ini diterjemahkan dalam kehidupan politik, maka orang akan melihat, oh iya, ada mayoritas, ada minoritas. Nah, ini kan logika biner yang terus-menerus dipakai. Nah, karena itu memang biang keroknya saya kira bukan hanya kapitalisme, saya kira, tapi juga agama yang tidak memberikan pencerahan ya. Dan ini notabene-nya kalau kita bilang agama yang tidak memberikan pencerahan, berarti tokoh-tokoh agamanya ya, elit-elit agamanya ya, yang seringkali memanfaatkan minimnya literasi umat mengenai agama itu ya, memanfaatkan sentimen keagamaan itu, lalu mereka berkonco dengan kapitalis, berkonco dengan partai politik ya, demi meraih suara. Jadi memang ya, kalau kita mau bicara tentang transformasi, bicara tentang perubahan, maka tentu bukan hanya kelompok kapitalis, tapi juga umat beragama ya, pemimpin-pemimpin agama, termasuk juga pemimpin-pemimpin politik, partai-partai politik. Ini semua mesti diperbaharui, ditransformasi. Baiklah Pak Riman, kita tahan dulu, kita akan masuk ke segmen yang ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Pada episode kali ini kita
berbicara, kita berbincang tentang kapitalisme dan jualan agama bersama dengan narasumber Pendeta Dr. Hariman Patianakota. Saat ini kita sudah tiba di segmen yang ketiga. Dan sahabat, jika ingin menyampaikan tanggapan ataupun pertanyaan, boleh sampaikan di kolom chat yang sudah kami sediakan. Baiklah, Pendeta Hariman, kita lanjut ya. Di bagian terakhir segmen kedua, Pendeta Hariman tadi bicara soal transformasi. Jadi para elit ini harus mengalami transformasi. Entah itu elit politik, elit partai, entah itu elit agama. Yang melakukan transformasinya siapa? Kalau ternyata di kalangan elit saja ya, mereka masih seperti itu begitu, dan memanfaatkan realitas sekarang ini untuk mendulang suara. Saya ingat apa yang pernah dikatakan dengan sangat keras sebenarnya ya oleh almarhum Prof. Sehatapi ya, ikan itu busuk dari kepala baru ke ekor. Jadi kalau kita pengen transformasi Indonesia misalnya ya, kita harus mulai dari para pemimpinnya tentu saja ya. Jadi para elit yang getol membicarakan tentang transformasi, saya kira mereka justru harus memulai melakukan, kalau pinjam istilah agama ya, pertobatan ya. Mesti ada pertobatan yang dimulai dari para elit itu sendiri ya. Jadi para kapitalis misalnya ya, mereka yang oligarki yang menguasai perekonomian, mereka harusnya melihat bahwa kekuatan yang mereka miliki hari ini itu harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat ya. Karena kalau mereka mengabdi pada kesejahteraan masyarakat, maka itu justru akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Jadi mereka justru harus benar-benar berupaya untuk mempersempit ya jurang ketidakadilan ekonomi itu ya. Jadi ini yang harus menjadi concern utama ya. Concern utama mereka, dan bukan semata-mata berkomplot untuk kursi, untuk kemenangan politik, lalu kemudian dengan itu mereka mendorong supaya terjadi liberalisasi pasar seluas-luasnya, dan mereka kemudian mendapatkan untung sebanyak-banyaknya ya. Saya kira concern mereka harus diganti ya. Mereka punya potensi, mereka punya kekuatan, dan mereka mesti mengarahkan itu untuk kesejahteraan masyarakat, dan kalau itu terjadi, iklim ekonomi justru akan lebih baik. Sementara bagi para politisi, elit-elit partai misalnya, hemat saya ya, mereka harus betul-betul membangun kehidupan politik yang memunculkan negarawan ya, memunculkan sosok-sosok terbaik untuk memimpin masyarakat ya, bukan lagi secara temporal ya, mencitrakan diri dengan politik-politik yang basi begitu ya, lalu memainkan politisasi agama untuk mendapatkan suara misalnya ya. Saya kira ini tantangan tentu saja bagi partai-partai politik supaya mereka mampu menghasilkan kader-kader yang baik, negarawan-negarawan yang sungguh-sungguh mengabdi untuk kepentingan negara dan bangsa. Nah, karena itu memang harus diciptakan satu sistem ya,
politik, di internal partai yang memang outputnya itu. Jadi enggak, harus sistem ya. Ya kan? itu yang harus dilakukan. Ya, demikian juga dengan elit-elit agama ya. Saya kira bangunlah literasi agama yang bagus ya, supaya umat juga menjadi cerdas. Mereka tidak gampang ya terjebak dalam praktik politisasi SARA yang sebenarnya kalau itu terjadi yang rugi ya masyarakat itu sendiri ya. Pemeluk-pemeluk agama itu sendiri ya. Ini kasihan masyarakat bawah, grassroots ini yang kasihan, dan saya kira elit-elit agama ini ya harus eling lah, harus sadar dan harus memulai, jangan lagi menyerahkan diri kepada berhala-berhala politik itu ya, tapi sungguh-sungguh menjalankan fitrahnya ya sebagai seorang elit agama, pemuka-pemuka agama. Nah, saya kira ini tantangan yang perlu kita sama-sama dorong supaya dilakukan. Transformasi itu diawali dengan pertobatan para elit ya, baik kapitalis, para politisi di partai politik maupun pimpinan-pimpinan agama itu sendiri. Tadi Pak Hariman sempat menyebut kata sistem ya, mesti membangun begitu, sistem yang mengkondisikan ya. Outputnya pun adalah output yang katakanlah yang tidak basi begitu. Apakah mungkin begitu yang menciptakan sistem yang seperti itu dikala memang realitasnya seperti ini, atau kondisi apa yang memungkinkan begitu ya mengimbangi agar katakanlah kecenderungan yang sektarian begitu ya, di mana politisasi identitas itu menjadi terlalu luber begitu. Apa kira-kira ya? Iya. Saya penyeimbangnya begitu. Sehingga realitas seperti ini jangan keluberan begitu. Dan di grassroots ini berantem lu. Merekanya baik-baik saja gitu ya. Hari ini bilang ini, besok bilang kapan, santai, tapi yang di sini justru bertempur. Jadi memang di satu sisi kita mendorong supaya partai-partai ini berubah, membangun satu sistem yang baik sehingga memunculkan negarawan ya. Begitu juga dengan para kapitalis, mereka punya modal yang besar, punya kekuatan yang besar yang sebenarnya itu bisa dipakai untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Demikian juga dengan elit-elit agama ini ya. Kita mendorong ke arah sana, dan saya kira di dalam kelompok kapitalis, dalam kelompok partai-partai politik, dalam kelompok-kelompok agama, pasti ada banyak juga orang-orang baik ya, orang-orang yang memang sungguh-sungguh mau membangun keadaban publik ya, orang-orang yang sungguh-sungguh punya komitmen untuk membangun masyarakat. Nah, orang-orang ini kita dorong supaya mereka mempercepat lah ya transformasi di internal kelompok masing-masing. Tapi pada sisi yang lain saya kira saya masih menaruh harapan dan optimisme untuk yang namanya kelompok-kelompok civil society itu. Ya, jadi saya kira kalau civil society-nya kita bangun, kita buat civil society itu menjadi civil society yang memang cerdas, maka ini akan menjadi satu sistem yang ikut mengontrol ya, membangun keseimbangan tadi. Nah, saya kira disinilah sebenarnya penting peran kelompok-kelompok sosial masyarakat dan juga kelompok-kelompok dalam tanda petik kelompok-kelompok keagamaan yang tercerahkan ya, di gereja, di komunitas-komunitas Islam yang progresif dan Hindu, Buddha dan seterusnya. Nah, saya kira ini
ini bisa jadi satu kekuatan yang terus-menerus mengadvokasi masyarakat, meningkatkan literasi mereka dalam hal keagamaan, literasi dalam politik, ya, sehingga mereka akhirnya tidak mudah untuk dipecah belah. Mereka tidak gampang untuk dieksploitasi, dijadikan hanya sekedar alat, ya. Justru kalau civil society ini kita bangun, maka masyarakat akan menyadari bahwa dia itu subjek politik, ya. Dia itu subjek politik. Dia yang menentukan apa perjalanan masyarakat, perjalanan bangsa ini ke depan. Dan saya kira ya ini yang harus kita mulai, kita lakukan, dan harus konsisten, ya. Jangan hanya ketika menjelang pemilu, ya, baru kita bikin webinar atau bikin seminar, ya. Tapi ini menjadi sesuatu yang terus-menerus kita bangun sehingga dia menjadi gerakan sosial, ya, yang justru tumbuh di masyarakat. Baiklah, ini kita di segmen ketiga, waktu kita sudah semakin sempit. Pendeta Hariman boleh menyampaikan pesan pastoral yang berkaitan dengan topik kita kepada para sahabat. Silakan. Para sahabat YKB, para pemirsa di mana saja, bagi saya politik itu sesuatu yang baik, politik itu mulia, dan karena itu mari kita bangun kesadaran politik dan tanggung jawab politik. Mari kita bebaskan agama dan umat beragama dari praktik yang selama ini menjadikan kita itu sebagai komoditi, ya. Kita bukan komoditi, kita adalah subjek penentu masa depan bangsa. Jangan pernah mau dieksploitasi dan dibeda-bedakan, didiskriminasi hanya karena kita berbeda keyakinan. Indonesia harus tetap tumbuh dan berkembang, dan itu harus dimulai dari kita semua yang cerdas. Kata kunci dari Pendeta Hariman adalah kita adalah subjek politik, bukan objek yang dapat dieksploitasi. Sampai di sini bincang Gema Kasih Indonesia. Dan di antara para sahabat, jika ingin menyampaikan saran, boleh sampaikan ke nomor 0812 8188 9191. Kita jumpa kembali di episode yang akan datang dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.